Fikih, kami persilahkan, monggo Prof. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman semua dari FKP Sumatera Selatan. Ada Pak Selamat Fitri, kawan lama. Saya nggak tahu kalau belum dari kau gitu. Orang di sini tuh ngapain? Ya dari apa dari dulu sama-sama sering berkegiatan bersama ketika anak BKB ya KKB. Kalau Pak Badar pernah ketemu sekali di apa di Slitek ya. Di kontrak aja sering buka. Terima kasih atas kehadirannya untuk kunjungan ke FKP Provinsi DKI Jakarta, dan hari ini memang kita biasanya ada. Jadi ini meeting days bagi FKP Provinsi DKI setiap hari Selasa dan hari Kamis, tapi biasanya kita mulai 10.30. Jadi ini belum hadir semuanya, belum banyak hadir. Ya, ada di sini ada Pak Didik, ada Pak Menengah Dharma ini dari PHDI ya. Kemudian ada Pak Didik. Saya tapi Bang ya Didik aja lengkapnya, saya nggak pernah. Lupa lagi. Bapak sebut aja namanya. Agustinus Dinarmiati. Saya Pak Didik aja gitu. Dari KJ. Beliau dari KJ Pak, dari Korresponden Jakarta. Ada Pak Mul. Pak Mulyadi. Pak Mulyadi dari Komando. Iya Pak Mul, oh iya Masya Allah. Saya pikir Dari Palembang. ada tiketnya bersama dari tiketnya. Ya Pak Mulyadi ini dari Warubi, dari Madura, dan ada Pak Maijen Suprapto. Berapa minggu? Maijen Suprapto, Maijen Purnawirawan. Dia dari MUI DKI Jakarta. Terus juga ada Pak Razak ya, Pak Abdul Zakesnya juga dari MUI DKI Jakarta. Yang tadi pemimpin pertama-tama adalah Pak Komardin. Dia dari MUI DKI dan perwakilan dari Muhammadiyah. Nanti Bapak Pak Salbi atau siapa perwakilan akan menyampaikan satu-satu. Tapi saya ingin sedikit highlight tentang FKP DKI. Forum beragama di DKI Jakarta ini melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan PBM 9889 ya, bahwa kita selalu berusaha bagaimana memberikan rekomendasi kalau ada usulan, dan yang kedua melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang FKP dan apa fungsi dan tugas dan regulasi tentang kerukunan itu. Lalu kemudian juga kita sering melakukan dialog jika ada yang macet. Kemudian yang terakhir itu adalah menyerap aspirasi dari masyarakat bagaimana supaya masyarakat Jakarta ini bisa lebih utuh. Nah, walaupun umat beragama di Jakarta ini hari ini saya saya ingin menyampaikan, mungkin ini agak saya narsis bahasa lebih ya, tapi hati ini memang berfungsi baik. 4 tahun itu selama saya di sini hampir tidak ada konflik, dan bukan berarti bahwa tidak ada benih-benih konflik, tapi ketika benih konflik muncul kami turun dan kami dialogkan dengan mereka sehingga konflik itu tidak terjadi. Dan kemudian kami juga sering melakukan sosialisasi tentang apa itu FKP, peraturan FKP bagi masyarakat. Sering kami sampaikan, sering kami dialogkan dengan mereka, sering kami sampaikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat sekarang ini sebenarnya kalau Litbang masih ada survei lagi mungkin sudah naik kelas lebih baik kan posisinya kan. Saya kira Pak Sandi juga tahu posisi Jakarta kan tidak menarik hari ini. Posisi mereka itu kan begitu Litbang ya. Karena Jakarta itu saya tanya siapa sih problem bagi Jakarta? Yang pertama paling dekat ke Litbang, paling dekat ke Kementerian Agama.
Sehingga kemudian tidak pernah datang sengaja untuk ke sini pakai SPJ. Kalau ke Palembang kan pakai SPJ, naik pesawat, ada lamsam, gitu kan. Kalau sini nggak ada lamsamnya, nggak ada pesawatnya, nggak ada apa pokoknya. Makanya kemudian kayak kemudian nyari respon juga ya seketemunya aja gitu kan. Lalu jalan sedikit ke Monas, ketemu dua orang lagi jalan-jalan dikasih instrumen. Makanya kemudian terikat itu jauh menarik gitu. Tapi itu saya tanyakan kepada mereka, kan mereka ngakui itu. Karena kadang-kadang kami jadi berada di Monas, lebih gampang banyak orang situ. Lalu kita kata KTP-nya mana, dia ada orang di Monas. Kata-kata jadi kaya tahu kan. Makanya ketika saya kasih aja itu responden yang memang lebih tahu aktivis kami dan tahu tentang FKUB. Aduh Pak, jangan jauh-jauh lah Pak. Sini kan ada SPJ-nya kami kan, ada ongkosnya gitu loh Pak. Ongkosnya kan dalam kota kan. Jadi dalam kota itu Pak, kemanapun se-Jakarta kalau PNS keluar dari kasih ongkos. Tapi kalau ke Paru ke Ciputat dikasih ongkos. Batas 2,5 putus provinsi. Tapi saya sekarang karena saya sih merasa ke 4 tahun jalan konflik tapi peningkat nggak naik-naik. Kira-kira. Baik, itu yang pertama adalah fungsi bagaimana. Tapi ini kalau teman-teman dari Palembang mau belajar ke Jakarta, sebenarnya ini belajar apanya? Karena peringkat kita kan nggak bagus. Mungkin juga yang menghabiskan SPJ juga kan. Peringkat itu nggak bagus. Tapi boleh belajar, boleh juga sedikit mungkin oleh dari kami bahwa pertama ada hal yang sudah 30 tahun itu surat izin rekomendasi untuk pimpinan gereja itu GADI saya naik keluar pada zaman kami dengan Pak Anies. Makanya Pak Anies itu sangat dukung oleh orang-orang dari PGI dan juga oleh orang-orang dari KAJ. Makanya orang juga kayak berkaitan dengan Anies Baswedan. Bukan itu sebenarnya kerja bersama-sama antara FKUP dengan Pak Gubernur. Kalau Pak Gubernurnya juga tidak support, pasti kami juga nggak selesai. Jadi memang ada jasa beliau, ada jasa kita. Tapi intinya yang kita lakukan apa sebenarnya, Pak? Mendialog. Jadi kami datang, tanya kepada mereka apa sih maunya Anda, apa sih gitu kan. Saya simpel aja, apa sih problemnya, apa kenapa nggak dikasih tanda tangan oleh RT RW dan sebagainya kan harus ada RT RW gitu kan. Lalu kan tokoh-tokoh agama setempat yang punya 60 lah kira-kira itu yang agak sulit. Nah jawaban mereka itu seringkali tidak substantif maksudnya. Di situ pendeta jalan sendiri nggak pernah tuh bersama kami, kan problem itu cuma tugas apa aja kan. Kalau pendeta sekolah kamu nggak pernah dapat izin kan, tegur sama mereka juga kan. Tegur sama. Tegur sama itu gimana Pak? Tegur sapa itu yang menyapa mereka gitu kan. Tapi hanya menyapa. Kalau Idul Adha ada kurban, potong sapi satu lah untuk mereka. Kasih sapi satu. Kalau nggak sapi kasih kambing gitu kan. Kemudian, oh iya Pak, bisa untuk kan tidak mahal. Kalau kambing 3 juta, 3,5 juta lah. Kasihlah 5 kepada mereka kan. Bisa nggak ya? 7 satu sapi. Baik, oh iya, terus akhirnya kemudian mereka melakukan itu dan setelah melakukan itu ya tegur sama seperti itu ya kemudian teman-teman dari RTR juga kemudian bisa memberikan rekomendasi ya kemudian bisa berjalan proses itu. Mesti ada hampir 4 atau 5 gereja yang bertahan sampai 30 tahun tidak ada komunikasi dan keluar berjalan. 5 gereja. 9 ya. Mungkin 9 lebih atau 4-nya itu siadah tambahan itu. Tapi yang setahu saya 5 balik ya.
1, 2, 3, 4, 5. Kayak relaksasi Prof. Oh relaksasi, relaksasi betul. Tapi yang betul-betul kami dialogkan itu ada sekitar 5 itu betul-betul kami datang dan nongkrong. Iya. Dan ketika memang tidak berhasil oleh kami, saya bawa Pak Gubernurnya. Pak Gubernur nggak tuksa, kami nggak bisa itu bilang. Ya balik nanti kapan pagi kita sebelum saya kantor kita ke saya kata. Ayo ke saya Gubernur. Dan kemudian dia bilang kalau kalian tidak dukung Pak Anies dari gubernur ini untuk kemauan dia, siapa lagi yang dukung dia? Wah, sampai itu kan, nggak pakai dialog lagi, apa langsung pakai paksaan itu. Siapa lagi yang dukung dia? Kita. Oh iya Pak, katanya. Saya udah bantu. Akhirnya Pak Anies tawa aja kan. Dan kemudian mereka bisa. Jadi itu Pak. Jadi ya kalau belajar memang kuncinya adalah dialog. Kuncinya adalah dialog. Itu yang pertama. Kemudian jika ada indikasi ketidakpuasan, kan biasanya mereka kalau tidak puas kan kesini dulu kan, kesini dulu presentasi, ngobrol kami di sini, habis itu kita janjian, nanti kita sana ya, kita ketemu jam sekian kita ngobrol di sana ngobrol, ketemu kan tokoh-tokohnya. Selesai itu saya kira 2-3 kali pertemuan lah, biasanya sudah selesai. Kemudian yang kedua, yang juga memang mungkin ini sebagai mungkin bukan untuk belajar tapi sekitar oleh informasi saja, bahwa kami membuat sebuah monumen kampung kerukunan di 5 wilayah kota, masing-masing wilayah kota satu kelurahan. Dan kami keluarkan tim asesor dari kami, lalu kemudian kami asesor itu bekerja, kemudian dari semua nominated kelurahan itu yang terrukun dengan 35 indikator itu ketika mencapai 30 indikator terpenuhi atau 27 terpenuhi, pokoknya yang paling tinggi indikatornya itu yang kami tetapkan. Itulah yang kami tetapkan sebagai kampung kerukunan. Senang tuh, lurah-lurahnya senang tuh. Kamu kami sebagai keluarga paling rukun. Iya, hari ini adalah keluarga paling rukun. Ya. Dari agama ada. Jadi kami bikin kampung kerukunan dengan sekitar 35 indikator. Sebenarnya yang kami variabelnya kita kembangkan tetap variabel dari PBM itu, PBM 89 itu. 98 itu, jadi dari BPM 98 itu kita turunkan jadi 35 indikator, sehingga kemudian ada di bawah ini kampung, bawah ini luar itu keluaran yang paling rukun. Ini yang agak serius nih yang ketiga ini. Saya kan semua orang tahu saya itu orang UI, dosen di UI, pernah rektor di UI. Di YouTube itu kalimatnya mantan rektor UIN keluar masuk gereja. Kalimat di YouTube itu, waduh, apalagi misalnya fitnah apa gitu kan? Ternyata memang saya sering ke gereja dalam ke acara-acara di gereja. Iya, kalau kita keluar pasti ke gereja kan? Mungkin. Jadi ini rektor UIN Jakarta sudah masuk Kristen. Nggak tahu bahwa FKUB itu memang ada kerjanya, bahwa bagi FKUB itu seluruh umat beragama itu adalah wilayah kerja dia, wilayah kerja dia. Jadi kita harus masuk ke sana. Salah dia, saya sering kenapa salah? Saya juga masuk ke vihara harus bilang. Jadi mestinya kalau masuk gereja, kalau masuk vihara, pura gitu kan, kelenteng semuanya masukin. Nah itu bahasa Nubi dan teman-teman semuanya, bahwa kami FKUB ini setiap menjelang Natal itu pasti ke gereja. Dan hari ini di tahun ini kata Pak Didik kita agendakan di hari Minggu katanya.
Natal tanggal berapa? Tanggal hari apa Pak? Hari Senin, tetapi Senin. kunjungannya Minggu sore. Minggu sore kan jam 3 itu kan? Pak Gubernur sudah memberitahu kami bahwa kami diminta untuk mendampingi beliau untuk kunjungan ke beberapa gereja di Jakarta ya pada hari Minggu sore jam 3 itu tanggal 24 ya? Tanggal 24 nya itu. Dan kita akan kita ke sana, tapi bersama-sama dengan teman-teman dari KAJ juga, dari juga kami juga yang bisa masuk di situ. Jadi pada hari-hari itu sebenarnya untuk meyakinkan, nah itu pasti dipublish untuk meyakinkan saja bahwa kita saling support satu sama lain, saling mendukung satu sama lain, saling mengapresiasi satu sama lain. Karena yang kami bawa juga dari COVID seluruh perwakilan kami lah, dari Buddha juga akan ada, dari Hindu juga akan ikut, dari Islam juga ada kan, dan juga dari Konghucu juga akan ikut bersama-sama situ, supaya bahwa kita ketika satu program perayaan ya kita memberikan dukungan, memberikan support dan menghargai hari-hari tersebut, sehingga kemudian umat itu ya tidak melakukan kontraksi apa-apa. Contoh dulu sejarahnya kalau ada Natal kontraksi kan, bikin bom kan, bikin bom di katedral lah, bom di mana. Sekarang kan tidak ada lagi. Sekarang sudah tidak ada lagi. Karena memang itu kelompok-kelompok yang memang pemahaman keagamannya jangan dikatakan dangkal, tapi berbeda dengan kita. Lalu pemahaman keagamaan kita bahwa toleransi itu adalah ajaran agama yang semua agama punya ajaran yang sama dan diajarkan oleh tokoh agamanya masing-masing sejak awal. Islam juga demikian. Ini yang juga kami lakukan pada lebih. Nah selebihnya kami ini ada 21 anggota. Officially kantor di sini anggota hanya diwajibkan 2 hari seminggu. Dalam seminggu, Selasa dan Kamis kita ada meeting di sini. Nah kalau kami yang harian itu incidental coming in. Jadi banyak saya sedang perlu untuk melihat persiapan proposal program ke Pemda. Walaupun bukan Selasa saya datang. Begitu juga sekretaris, begitu juga yang lain juga begitu. Kalau ada tim, saya bikin tim. Pak hari minggu ini bulan ini kita ini Makassar bukan tim itu terus kerja. Tidak hanya pada office harus dia dalam selesai bisa juga mungkin Senin, mungkin Selasa, mungkin Rabu, mungkin Kamis dan seterusnya. Nah itu kira-kira. Lalu kemudian kami menempati ruang ini punya Pemda. Ini ada 7 lantai, kita ambil lantai pas, separuhnya separuh lantai, separuhnya itu dari Dinas Pendapatan Daerah DPD sebelahnya itu. Di Pemda kita dapat bagian di sini untuk menempati ini, dan ini semuanya disupport oleh Pemda DKI. Tempatnya, listriknya, liftnya, semuanya free untuk FOB. Jadi tidak sewa apa-apa Pak. Jadi ini memang tuan yang dari pemerintah dari Pemda DKI. Sama dengan yang lain Pak. Yang MUI juga kan dapat tempat punya Pemda, tapi di masjid JIC Jakarta Islamic Center. Nah kalau KAJ di katedral, jadi Pak Abdul ya di katedral. Dan katedral itu kan juga sebenarnya punya negara, bahkan itu merupakan apa situs yang harus dijaga budaya yang tidak boleh konstruksinya dirubah kan, karena itu konstruksi sejak lama itu juga punya pemerintah daerah, ada pemerintah pusat. Dan saya kira itu yang paling penting. Lain-lainnya rutin kami sering melakukan kegiatan sosialisasi
Izin Prof, satu lagi Prof. Oh, iya, Pak. Sekolah Sabda. Oh, sabda ya. Terima kasih Pak Edi, diingatkan. Kita ada sabda Pak. Apa? Sabda sekolah agama Garut dan Sekolah agama dan Bina Damai. Oh. Sekolah agama Garut dan Bina Damai. kader keluar. Itu setiap tahun ada sekolah ada sabda. Pesertanya sekitar 40-an orang dari semua agama, gitu kan. Selama 1 minggu, selama mereka di camp di tempat dan ditinggal bersama, diskusi bersama, dialog bersama, gitu kan, dialog bersama dan hasilnya sih menurut saya bagus. Artinya mutual understanding antara mereka itu sangat kuat. Jadi mutual understanding-nya sangat bagus, kemudian juga kolaborasinya juga menjadi sangat bagus. Kemudian ya akhirnya kebersamaan antar beragama itu terrepresentasi oleh mereka. Jika mereka kemudian bisa menjadi bagian agensi dari NKOB di masyarakat, mereka kemudian akan membangun masyarakat yang saya kira jauh lebih harmonis, jauh lebih peaceful. Itu yang selalu kita harapkan. Nah, sabda ini isinya tadi semua agama berkala ajarannya masing-masing. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, sama Konghucu, semua perlu menjelaskan agamanya masing-masing kepada seluruh peserta. Mereka berdiskusi dan kemudian membuat proyek-proyek bersama-sama. Nah, sehingga kemudian dengan proyek bersama itulah mereka kemudian menjalin kolaborasi yang sangat luar biasa. Hasilnya menarik sekali. Jadi understanding-nya sangat tinggi, sangat terasa betul. Bahwa mereka kalau itu merepresentasi, kalau itu seluruhnya perspektif masyarakat Jakarta seperti itu, saya kira akan jauh lebih menarik itu untuk menjadi masyarakat yang peaceful dan masyarakat yang penuh harmonisasi di Jakarta ini. Ini mungkin beberapa hal Pak Sanofi dan Harmoni pun. Harmony Award. Ya. Terima kasih Pak Komar diingatkan. FKW Jakarta atau Kota Jakarta pernah dapat Harmony Award. Jadi kota yang paling harmonis di Indonesia. Tidak hanya satu pasti hari itu, saya juga nggak ingat. Saya ingat ada beberapa kota yang memang dapat Harmony Award pada tahun itu, tahun 2021. Dan kita mendapatkan Harmony Award itu. Jadi award bahwa ada piagam dari Kementerian Agama bahwa kita adalah sebagai Jakarta adalah sebagai kota yang paling harmonis. Itu pada tahun 2022 kalau tidak salah, atau 2021. Tapi memang iya terasa. Tapi kalau menjelang pemilu mulai panas lagi kan. Sekarang TV panas lagi, gitu kan. Makanya ya saya dengan istri sepakat lebih di rumah kayak jalan TV. Tambah emosi kita tambah naik gitu. Jadi cuma emosi bukan benci ya, tapi perasaan gitu. Aduh, nggak enak. Dan itu yang problem yang seringkali mengganggu kedamaian, karena mereka yang bertempur mereka ya orang-orang yang berbeda-beda kan di situ kan, karena kepentingan politiknya masing-masing kan, membela satu menghajar yang lain gitu kan. Maka kemudian kalau itu jadi image Jakarta kan sebenarnya tidak fair. Itu kan bukan image Jakarta ya, tapi semua stasiun TV dari Jakarta, itu masalahnya. Itu masalahnya. Makanya kemudian televisi itu ya seringkali mengganggu citra keharmonisan masyarakat Jakarta, karena memang kencang apalagi hari-hari ini, aduh kencang banget. Tapi saya debat capres saya lihat, debat capres saya nggak nonton. Tapi kemudian diwawancara Times, kenapa pernah nonton debat capres tadi? Kamu wawancara saya nonton aja enggak sama. Kalau itu saya deskripsikan ya, Pak, silakan deskripsikan apa yang dia katakan, saya kasih komentar. Dia deskripsikan, Pak. Saya komentari. Saya nggak mau dengar debat capres. Bukan nggak kuat, bukan karena, tapi nggak menarik bagi saya. Nggak menarik bagi saya. Saya kira itu Pak Sanofi dan Pak Dada dan yang lain-lain, silakan nanti sini ketua Pak Sanofi atau Pak Kiai. Tanya jawab. Pak Sanofi silakan perkenalkan ya.